Assalamualaikum, salam profit untuk semua trader base. Masih trading di market favoritnya para trader, yaitu market gold. Seperti biasa saya akan menandai body base Inghaf di time frame 4. Ini adalah body base buy di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu. Base buy di time frame 4 ini cukup kuat karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini menjawab pertanyaan, tidak harus menggunakan base yang fresh karena base yang sering dikunjungi oleh market juga mengindikasikan bahwa base tersebut sangat kuat sehingga selalu direspon oleh market. Jika kita lihat di time frame H1 ini, market sudah membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu seperti biasa gunakan Fibonacci. Level Fibo 0 di harga terakhir dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle bull yang break candle dominan. Jika kita lihat di sini, jarak level Fibo 0 ke level Fibo 100 itu sangat jauh. Jika kita langsung entry di kisaran level Fibo 100, maka risikonya jadi semakin besar. Jadi saya akan tunggu harga koreksi ke level Fibo 50 yang berpatan dengan base di dalam setup yang merupakan syarat untuk setup full margin. Dan biasanya jika terdapat base di dalam setup, potensinya besar untuk harga koreksi. Jadi saya akan pasang pending order buy limit saya di kisaran level Fibo 50. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 161. Oke, setup sudah lengkap, kita hanya tinggal tunggu market meng-trigger pending order di level Fibo 50 lalu merespon setup buy dominant break tersebut. Jika market merespon maka harga akan naik ke level Fibo 161, tapi jika market tidak merespon maka harga akan turun menyentuh stop loss. Pergerakan harga berikutnya, harga koreksi ke level Fibo 50 dan men-trigger pending order buy limit saya. Dan akibat pergerakan harga koreksi tersebut di time frame 4, market membuat base sell. Artinya di sini terdapat base buy dan base sell yang berdekatan dan berlawanan. Kita akan tandai untuk base sell di time frame 4-nya sebagai acuan atau batasan kita untuk melihat market berikutnya. Dan base sell di time frame 4 ini yang berdekatan dengan level Fibo 100 merupakan halangan pertama untuk harga ke level Fibo 161. Jadi kita perlu waspadai base sell tersebut. Karena jika market merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, maka harga akan turun kembali. A few moments later. Oke, di sini market merespon setup buy dominan break tersebut karena harga naik sampai ke level Fibo 161 yang berdekatan dengan base sell di time frame 4. Jika base sell di time frame 4 ini direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame H1-nya, maka potensinya harga akan turun kembali. Tapi jika market tidak merespon base sell tersebut, maka harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Pergerakan harga berikutnya, base sell di time frame 4 ini tidak direspon oleh market dan potensinya harga akan naik sampai ke level Fibo 161. Tapi karena ini hari Jumat dan market akan libur, biasanya saya akan close posisi semua order karena sangat berisiko sekali untuk intraday untuk hold posisi saat market libur. Oke, berikutnya saya akan mengulas sharing analisa dan entry yang sudah dibagikan oleh teman-teman ke kolom komentar. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk sharing entry dan analisanya. Oke, langsung saja. Yang pertama dari ZCL78, hadir lagi Bang Boim, izin share setup Euro CHF base sell H4, break CB1 H1, ambil TP di Fibo 161 saja. Apa valid kali ini setupnya? Terima kasih Bang. Oke, kita akan analisa pair Euro CHF di time frame 4. Kita akan tandai terlebih dahulu karena abang open posisi sell. Kita akan tandai harga terakhir dalam kenaikan tren tersebut. Apakah di sebelah kiri sini ada base sell? Jika kita lihat di sini time frame 4, di sebelah sini ada base sell. Ini adalah base-nya yang abang gunakan. Kita akan tandai dulu untuk base sell-nya. Jika kita lihat di sini, market sudah merespon base sell tersebut dengan membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan Fibonacci untuk mengukur seberapa jauh market itu merespon setup sell CB1 break tersebut.
Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell CB1 break tersebut sampai ke level Fibo 261, dan di level Fibo 261 ini market membuat koreksi kembali. Jika target take profit abang hanya sampai di level Fibo 161, artinya di sini abang take profit lebih awal. Setupnya sangat cantik karena di sini hampir tidak ada drama untuk penurunannya. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Mas Jun FX. Hari ini dapat sell di GU setup dominan H1 yang terbentuk dari base sell di H4. TP di Fibo 161 bang, ternyata harga meluncur sampai Fibo 423. Oke, kita akan analisa pair GBP USD di time frame H4 karena abang menggunakan base sell, artinya abang menggunakan base yang ini. Kita akan tandai terlebih dahulu untuk base sell-nya. Lalu tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, market membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita akan gunakan garis Fibonacci untuk mengetahui seberapa jauh market sudah merespon setup sell dominan break tersebut. Jika kita lihat di sini, market merespon setup sell dominan break tersebut hampir sampai ke level Fibo 423. Tapi di sini abang hanya ambil take profit di level Fibo 161. Setupnya sangat cantik bang, karena di sini juga terdapat setup margin, yaitu ada base di dalam setup. Ini adalah base-nya dan harga koreksi ke base tersebut, lalu harga turun kembali sampai ke level Fibo 423. Thank you bang sudah sharing entry-nya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya dari Nurtia. Hari Jumat panen USD Jepang Yen bang, base buy H4, entry CB1 BH1, terbang ke Fibo 423. Matur suwun ilmune bang, salam dari Kudus. Oke, kita akan analisa pair USD Jepang Yen di time frame H4 karena abang menggunakan base buy. Di sini ada dua base buy, kita akan tandai terlebih dahulu yang pertama dan melihat respon market terhadap base buy tersebut. Kita akan tukar time frame ke time frame H1. Jika kita lihat di sini, market merespon base buy tersebut dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Dan market merespon setup buy CB1 break tersebut karena harga naik melebihi level Fibo 261. Dan berpotensi harga masih akan naik sampai ke level Fibo 423 jika dalam pergerakan market ini tidak terdapat setup pembalikan. Di sini juga terbentuk setup full margin. Syarat untuk setup full margin adalah yang pertama terdapat base di dalam setup. Ini adalah base-nya. Lalu saat setup terbentuk, harga koreksi ke base tersebut sebagai syarat kedua atau poin entry untuk kita entry full margin di sini. Dan harga naik sampai ke level Fibo 261 lebih. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, berikutnya dari Nurtia lagi. Barusan GBP New Zealand sekitar jam 22 base buy H1 CB1 M15 buy setup full margin langsung terbang ke Fibo 161. Matur suwun ilmunya bang. Thank you abang Nurtia sudah berpartisipasi untuk sharing entry dan analisanya. Hari ini dua kali sharing analisanya. Kita akan lihat di time frame H1, abang menggunakan base buy di time frame H1. Artinya abang menggunakan base buy yang ini. Tentunya kita tahu konsep untuk menggunakan base di time frame H1 adalah kita wajib follow trend di time frame H4. Jika kita lihat di sini di time frame H4, secara garis besar harga dalam keadaan uptrend. Tapi di sini juga untuk keadaan market sekarang dalam keadaan sideways. Biasanya untuk market dalam keadaan sideways, biasanya untuk menggunakan base di time frame H1 kita akan dipingpong oleh market. Kita akan lihat di sini di time frame H1 terdapat base buy dan base sell yang berdekatan dan berlawanan. Kita bisa tandai keduanya. Karena ini sebagai acuan kita untuk melihat batasan-batasan market. Kita akan lihat di time frame M15 bagaimana market merespon base buy dan base sell tersebut. Yang pertama adalah market merespon base buy dengan membuat setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Kita akan gunakan garis Fibonacci. Di sini market merespon base buy tersebut karena harga naik sampai ke level Fibo 161.
Tapi di sini kita perlu waspada karena di level Fibo 161 ini terdapat best sell di time frame H1-nya. Dan jika kita lihat di sini, di time frame H1 ini market juga merespon best sell tersebut dengan membuat setup sell dominant break di time frame M15-nya. Tapi jika kita lihat di sini, abang bisa ambil take profit di level Fibo 161 atau close posisi karena di sini market membuat setup pembalikan, yaitu setup sell dominant break sebagai respon market terhadap best sell di time frame H1-nya. Kita akan ukur menggunakan Fibonacci untuk setup dominant break ini. Jika kita lihat di sini, jika kita menggunakan Fibonacci, market bergerak turun hampir ke level Fibo 261 dan belum sampai ke level Fibo 261 ini market membuat koreksi kembali. Tapi dalam koreksi ini market tidak membuat setup pembalikan, artinya masih berpeluang market untuk turun sampai ke level Fibo 261. Thank you abang sudah sharing entry-nya. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.